Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mary Sunario, SKM MK3, dosen program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPPT dalam bidang pengajaran dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Saya menjadi dosen aktif sejak tahun 2016. Home base saya di tahun 2016 hingga 2018 pada prodi S1 Kesehatan Masyarakat, dan di tahun 2018 hingga sekarang saya berhome base di prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Background pendidikan, saya menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Mula Warman. Kemudian saya melanjutkan studi di S2 dengan jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Universitas Airlangga. Mata kuliah yang secara umum saya ampu, yang pertama adalah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Dasar K3, kedua Kesehatan Kerja, ketiga Toksikologi Industri, keempat Psikologi Industri, kelima ketiga Rumah Sakit, keenam Hygiene Perusahaan, ketujuh Gizi Kerja, kedelapan Kesehatan Kerja Lanjutan, dan kesembilan Manajemen Risiko Lingkungan Kerja. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah Dasar K3. Kode mata kuliah Dasar K3 sendiri adalah BLD 17101 dengan bobot mata kuliah 3 SKS teori, dan mahasiswa yang mengampu mata kuliah Dasar K3 adalah mahasiswa semester 1. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait outline pembelajaran, yaitu yang pertama adalah ada deskripsi mata kuliah, yang kedua ada capaian pembelajaran mata kuliah, ketiga topik pembahasan atau materi, keempat sistem perkuliahan, kelima metode pembelajaran, keenam interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Baik, yang pertama ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi D4 K3. Pentingnya mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengenal dalam penerapan K3 di tempat kerja. Fokus utama mata kuliah ini akan memberikan tujuan di akhir, yaitu mahasiswa yang diharapkan mampu memahami konsep dasar penerapan K3. Kuliah ini akan memberikan pemahaman dan pengalaman kepada para mahasiswa untuk memahami sejarah K3, cara mengidentifikasi potensi bahaya, cara mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan cara pencegahan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja di tempat kerja, hingga memahami konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu K3. Untuk capaian pembelajaran program studi, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuannya dalam melakukan tindakan pencegahan di bidang keselamatan maupun kesehatan kerja. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan kebijakan dan mengelola program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan iptek dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja,
Mahasiswa semester 1 Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja, identifikasi potensi bahaya, penyebab kecelakaan dan cara pencegahan, serta pengendalian kecelakaan kerja dengan tingkat pemahaman 75%. Adapun topik bahasan pembelajaran atau materi yang akan diterima yaitu pada pertemuan pertama ada konsep dasar dan ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Pertemuan kedua peraturan perundangan K3. Pertemuan ketiga konsep dasar penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Pertemuan keempat konsep dasar kecelakaan kerja. Pertemuan kelima prinsip investigasi kecelakaan kerja. Pertemuan keenam manajemen risiko dan keselamatan sistem kerja. Pertemuan ketujuh prinsip dasar sistem manajemen K3. Pertemuan ke-8 konsep dasar epidemiologi K3. Pertemuan 9 konsep dasar ergonomi dan faal kerja. Pertemuan ke-10 konsep dasar higien perusahaan. Pertemuan ke-11 konsep dasar toksikologi industri. Pertemuan ke-12 konsep dasar program promosi K3. Pertemuan ke-13 konsep dasar gizi kerja, dan pertemuan terakhir konsep dasar psikologi industri. Metode pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment. Sistem perkuliahan yang digunakan yaitu dengan menggunakan blended learning dengan sinkronus yaitu pada real time atau langsung, dan asinkronus atau tidak langsung. Kemudian dalam sistem pembelajaran ada media-media yang digunakan dalam perkuliahan. Ini ada beberapa contoh media yang saya gunakan. Yang pertama adalah Esorogan Unusa, kemudian ada Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Google Formulir, kemudian ada juga perkuliahan secara tatap muka. Karena sekarang di tahun 2022 dan di akhir 2021 kemarin, perkuliahan tatap muka dan juga hybrid sudah diizinkan, sudah diperbolehkan, tetapi tetap mengikuti peraturan atau protokol kesehatan, yaitu salah satunya menggunakan masker dan juga mahasiswa kemudian dosen minimal telah vaksinasi dosis kedua. Selanjutnya ini adalah website milik Unusa, yaitu Esorogan yang kami gunakan baik dosen maupun mahasiswa. Jadi di setiap perkuliahan kami menggunakan website tersebut. Jadi kami ketika mau perkuliahan kami masuk ke laman Esorogan, kemudian memasukkan nomor pegawai untuk dosen, kemudian nomor induk mahasiswa untuk mahasiswa dan password. Kemudian kita akan masuk ke laman tersebut, kita akan melihat mata kuliah apa saja yang akan kita ambil pada hari tersebut. Nah, setelah kita tahu mata kuliah apa saja, untuk dosen bisa melakukan menginput link Google Meet atau Zoom di laman tersebut. Kemudian nanti open class, jadi mahasiswa bisa join langsung dan akan terhubung dengan link Zoom yang sudah di-upload oleh dosen, dan secara otomatis mahasiswa sudah terrecord hadir, jadi absensi langsung terrecord dari atau tercatat dari joinnya mahasiswa dari Esorogan tersebut. Dan di Esorogan juga para dosen bisa mengupload materi yang akan diberikan. Kemudian di Esorogan juga ada forum untuk diskusi terkait materi yang akan diberikan. Lalu ada juga penugasan. Jadi penugasan dapat diberikan melalui Esorogan, jadi kita bisa menentukan apakah tugas tersebut secara individu atau kelompok, kemudian nanti berupa pengumpulan berupa link atau berupa file, kemudian tanggal waktunya kapan, jadi bisa diatur oleh dosen, dan juga dosen bisa langsung memeriksa dan menilai di laman tersebut. Berikutnya contoh
selain Esorogan tadi ada juga media yang lain yaitu Google Classroom. Jadi biasanya saya juga mengupload materi-materi terkait mata kuliah yang saya ampu untuk mahasiswa di Google Classroom, dan di Google Classroom tersebut mahasiswa bisa secara aktif untuk berdiskusi di laman Google Classroom yang sudah saya upload materinya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau langsung pada saat perkuliahan tersebut, tidak langsung bisa setelah perkuliahan atau pertemuan selanjutnya. Jadi tetap bisa melakukan diskusi di Google Classroom. Dan juga perkuliahan secara langsung yang saya gunakan yaitu Zoom dan juga Google Meet. Seperti contoh seperti berikut. Baik, selanjutnya saya akan sedikit memberikan contoh gambaran interaksi antara dosen dan mahasiswa yang saya lakukan dalam mata kuliah dasar K3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Semua sehat hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Baik, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Hari ini kita akan sedikit mengenal atau saya akan sedikit membahas mengenal terkait hygiene perusahaan. Jadi tema pertemuan hari ini kita akan berbicara terkait hygiene perusahaan, dasar hygiene perusahaan. Jadi pengenalan dasar terkait hygiene perusahaan. Nah, sebelum kita memulai, mungkin kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan kalian ingat tentunya. Oke, berdoa silahkan. Oke, selesai. Alhamdulillah, baik, kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Jadi, seperti saya tadi sudah katakan di awal, hari ini kita akan sedikit membahas terkait konsep dasar dari hygiene. Jadi nanti hygiene sendiri nanti ada mata kuliah lanjutan. Jadi ini kita berbicara konsep hygiene-nya seperti apa, nanti di semester selanjutnya, semester 4 sepertinya, nanti itu kayak ada mata kuliah hygiene perusahaan sendiri. Jadi udah ada mata kuliah sendiri untuk mata kuliah hygiene. Baik, untuk ini konsep dasarnya lah. Nah, ketika selanjutnya kita akan berbicara prinsip dasarnya. Jadi kalau kita bicara prinsip dasarnya hygiene sendiri, itu ada 3. Yang pertama pengenalan lingkungan, ada penilaian dan pengendalian. Jadi setelah kita tahu konsepnya apa, sekarang prinsipnya. Prinsipnya dari hygiene itu adalah pertama kita akan mengenal lingkungan. Apa sih yang ada di lingkungan kerja? Apa sih yang berbahaya di sana? Faktor apa yang mempengaruhi di sana? Kemudian penilaian. Penilaian itu seberapa beresikokah? Berapa tinggikah resikonya? Nah, baru ada pengendalian. Bagaimana cara mengendalikan resiko-resiko tersebut? Jadi kalau kita bicara hygiene itu seperti itu. Ini 3 konsep dasarnya hygiene. Kemudian kita masuk ke pertama, pengenalan lingkungan. Jadi kalau kita pengenalan lingkungan tempat kerja, otomatis kita akan mengetahui kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang ada di lingkungan kerja. Faktor apa yang bisa mempengaruhi, terutama pekerja, karena kita fokus utama adalah pekerja. Dan nanti akan fokus lanjutannya adalah masyarakat di lingkungan bekerja. Jadi apa sih faktor-faktor apa yang dari lingkungan kerja? Yang pertama ada faktor fisik, ada faktor kimia, ada faktor biologi, ada faktor fisiologi, dan psikologi. Jadi biasanya ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Biasanya lebih ke gangguan kesehatan kepada pekerja. Seperti itu, ini 5 faktor ini. Nanti kita lanjutkan, masing-masing faktor saya akan jelaskan. Selanjutnya adalah penilaian. Jadi nanti ada penilaian sendiri, ada yang sesuai dengan NAB, ada juga kita nanti melakukan identifikasi sendiri, nanti bisa menggunakan instrumen, salah satunya JSA, HIRA, dan sebagainya. Kita akan menilai seberapa tinggi resiko-resikonya, standarnya berapa,
Kemudian dari penilaian itu nanti kita bisa mengukur yang paling beresiko mana, yang paling beresiko itu bagaimana pengendaliannya, yang paling tidak, walaupun tidak beresiko pun tetap harus kita buat pengendalian. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita identifikasi lingkungan apa saja, kemudian kita lakukan penilaian. Penilaian itu sesuai dengan apa yang kita ukur tadi. Ada mungkin yang resikonya tinggi, sedang, rendah, dan masing-masing resiko itu nanti kita buat pengendalian. Tentunya pasti berbeda pengendaliannya. Semakin tinggi resikonya, pengendalian semakin mungkin bisa semakin banyak, tergantung kebutuhannya. Seperti itu. Nanti di sini ada pengendalian lingkungan. Jadi tadi kita penilaian, pengenalan lingkungan, kemudian penilaian, dan sekali pengendalian. Jadi identifikasi, penilaian, baru pengendalian. Itu yang basic dasarnya. Jadi di sini ada pengendalian lingkungan, ada eliminasi. Biasanya kita ngomongnya hierarki pengendalian. Hierarki of control. Jadi ada eliminasi, substitusi, isolasi, engineering control, administrasi kontrol, APD, ventilasi ini hanya penambah. Jadi biasanya yang digunakan adalah eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan APD. Biasanya 5 yang digunakan. Ini ada yang saya tambah. Fokus utama ada 5. Jadi seperti ada eliminasi, itu kita menghilangkan faktor bahayanya. Substitusi, itu kita mengendalikan atau memodifikasi. Atau mengganti alatnya yang tadi yang beresiko, apa, misalnya kebisingan, kita ganti alatnya mungkin yang lebih baru, itu substitusi. Kemudian engineering control, ya kita rekayasa teknik, jadi kita kalian bisa, atau kita bisa membuat mesin yang baru, atau kita membuat biasanya peredam suara di mesinnya. Itu salah satu rekayasa kontrol atau engineering control, rekayasa teknik. Administrasi itu kita bisa membuat shift kerja, mungkin biar pekerja tidak terlalu lama terpapar faktor bahaya tadi. Kemudian APD yang terakhir. Jadi ini adalah pengendalian lingkungan. Jadi setelah tadi kita pengenalan, penilaian, pengendalian. Ini adalah 5. Yang biasa dipakai sih 5. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Berarti tadi sudah terakhir. Tadi saya sudah menjelaskan terkait dasar-dasar atau pengenalan terkait di hygiene perusahaan. Hygiene perusahaan yang nantinya kalian akan temui juga mata kuliah tersendiri di semester 4. Dan tadi hanya sedikit pengenalan apa sih hygiene itu, bagaimana, apa sih prinsip-prinsipnya, fokusnya apa sih di hygiene itu, seperti itu. Oke, ini tadi saya terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Adik-adik? Ibu izin tanya, Bu. Ya, monggo, silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Terkait materi yang sudah disampaikan sama Ibu, mohon izin untuk tanya, Bu. Tadi kan sempat dijelaskan terkait beberapa pengendalian lingkungan ya, Bu, untuk hygiene ini. Untuk hygiene ini sendiri, apakah pengendalian itu harus dilakukan semuanya, Bu? Oke. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa pengendalian, atau kita biasa bicara, kita bisa katakan tuh hierarchy of control. Biasa yang kita gunakan itu ada 5 pengendalian: eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan juga APD. Dan kalau misalkan bertanya apakah perlu dikerjakan semua atau digunakan semua, jawaban yang utama adalah tergantung kebutuhan. Kalau misalnya ada faktor bahaya, misalnya kebisingan, ada alat yang mengeluarkan bising, kemudian kita mau melakukan pengendalian nih, tapi kalau kita menghilangkan alatnya kan nggak mungkin nih, karena alatnya itu digunakan untuk proses kerja. Mau kita ganti, mungkin perusahaan tidak punya biaya, tidak bisa digunakan. Engineering control, mungkin kita bisa buat alat peredam. Kalau memang bisa dilakukan, masukkan sebagai pengendalian. Kemudian kalau misalnya tadi engineering control, terus administrasi, kita buat shift kerja, biar para pekerja tidak terlalu lama terpapar bising, itu juga bisa.
kemudian atau rotasi, pergantian tempat kerja, ibaratnya ada pekerja yang mungkin saat ini bekerja di mesin A, nanti tuker yang ke mesin B. Biasanya kan tiap mesin punya kebisingan ambang yang berbeda-beda biasanya. Kan kita pasti ada pengukuran lingkungan, itu bisa kita lakukan rotasi asal sesuai dengan job desk-nya lah. Kan nggak mungkin orang kantor bekerja di lapangan, jadi sesuai dengan job desk-nya. Kemudian APD itu pasti jelas biasanya. Itu harus ada pekerja menggunakan APD sesuai dengan jenis faktor bahayanya. Jadi memang kita membuat pengambilan ya sesuai dengan kebutuhan yang di perusahaan. Setelah kita tadi identifikasi, kemudian kita nilai faktornya seperti apa, bahaya tidak seperti apa, kemudian kita buat pengendalian sesuai kalau bisa seharusnya kita bisa memberikan pengendalian yang aplikatif. Itu selalu aplikatif yang bisa digunakan oleh perusahaan. Itu mungkin jawaban dari saya. Ada lagi yang lain? Baik. Terima kasih atas semua pertanyaannya untuk pertemuan hari ini terkait hygiene. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Insya Allah untuk lebih dalamnya kalian bisa temui di semester selanjutnya. Insya Allah semester 4 untuk hygiene industri, hygiene perusahaan. Untuk mata kuliah yang lebih rincinya lagi apa sih yang akan kalian pelajari, apa yang kalian dapat gitu terkait hygiene nanti di mata kuliah selanjutnya di semester selanjutnya. Dan ini waktunya sudah habis sepertinya ya waktu pertemuan kita. Kita bisa lanjutkan minggu depan di tema materi selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan hari ini saya kira tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Berikut tadi adalah gambaran perkuliahan secara online atau daring, dan selanjutnya ada sedikit gambaran terkait perkuliahan secara offline atau luring di kelas. Baik, itu tadi juga cukupkan terkait gambaran interaksi di kelas. Kita sudah diizinkan untuk perkuliahan secara offline, tetapi tetap mengikuti peraturan yang ada dan mengikuti protokol kesehatan. Yang selanjutnya adalah saya akan memaparkan terkait sistem penilaian atau asesmen dari mata kuliah dasar K3. Bobot penilaian untuk mata kuliah dasar K3 yaitu yang pertama keaktifan sebesar 10%, kedua ada tugas sebesar 20%, yang ketiga ada UTS sebesar 35%, dan yang terakhir ada UAS sebesar 35%. Lalu asesmen sendiri ada berbagai metode yang bisa digunakan, yang saya gunakan juga, yaitu salah satunya sebagai contoh ada menggunakan Google Form yang secara online. Jadi mahasiswa mengikuti ujian secara online menggunakan Google Form. Kemudian juga untuk tugas bisa dilakukan menggunakan GCR atau Google Classroom yang langsung dikumpulkan di laman tersebut, dan saya bisa langsung memeriksa dan juga menilai hasil dari tugas mahasiswa. Selanjutnya saya juga sering melakukan kuis menggunakan Kahoot. Jadi kuis yang fun biar mahasiswa terus bersemangat dalam belajar. Jadi selain asesmen dengan menggunakan Google Form, kemudian tugas di GCR, saya juga sering menggunakan media Kahoot untuk kuis-kuis pada pertemuan salah satunya mata kuliah dasar K3. Baik, demikian pemaparan dari saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.